dengan masak-masak nih wonten kurban itu sanajan makin insyaallah kita bahas khusus kaitan fikih kurban ya. Menawi fikih menyembelih saged dengan hadirin sedaya tingali wonten video wonten YouTube. Sampun kula damel niku sampun cetha jelas kaitanipun fikih menyembelih niku wonten YouTube sampun share wonten kedul ini. Dulu kalau ngisi pengajian nonton Ali Hasbi Tanjung panggilan produksi dan kepala MUI Hutan itu Kiai Mursyid dan musola pun Kiai Mursyid itu kalau ngisi kaitan pun bikin menyembelih konten YouTube itu wonten kalau saya kaitan pun kurban maka insyaallah kita bahas. Nah, kados pundi niku hadirin perbedaan antara kurban lan akikah niku menawi akikah niku cara pembagian akikah yang kita berikan ke orang lain niku daging akikah niku naminipun hakul in'am, hak memberi makan, hak yang didapatkan oleh penerima akikah itu mendapatkan hak namanya pun hakul in'am, hak diberi to'am makanan. Sebab itu akikah itu sunnahnya dalam keadaan masak. Akikah itu sunnah itu dalam keadaan masak. Sebab haknya itu adalah hakul in'am, hak dimakan. Jadi dalam keadaan masak. Sedangkan kurban itu hak yang diterima itu adalah hak tamlik, hak memiliki. Menawi hak memiliki, kita itu tidak berhak mengatur. Yang kita berikan adalah dagingnya. Kita tidak berhak mengatur mau dimasakkan dan lain sebagainya. Kados ini zakatul fitri. Zakat fitrah niku yang kita berikan itu harus dalam bentuk beras. Tidak ada hak bagi kita untuk memasakkan dulu. Ketimbang tak beras tak masak sih. Tidak boleh dimasakkan kemudian dalam bentuk nasi. Terus ini zakat fitrah dalam bentuk nasi. Tidak boleh. Begitu ibaratnya. Hak yang kita berikan kepada orang yang menerima kurban itu adalah hak memiliki daging. Zakatul fitri memiliki beras. Dan terus menawi kita itu membagikan kurban dalam keadaan masak, niku mirip seperti kita membagikan zakat fitrah dalam keadaan sudah jadi nasi. Dalam keadaan sudah jadi nasi. Itu pertama deh. Itu perbedaan antara akikah lan rupiah itu kan. Anaknya hadirin, ada batas cara memahaminya begini. Ada batas minimal, ada batas minimal pembagian kurban itu sudah dianggap sah. Mereka kurang lebih tidak sampai 1 kilo, Niku pembagian minimal kurban. Maknanya pun menawi kurban niku, menawi kita niku boleh kurban, sedaya niku kita pendet, namun kita bagiaken namung 1 kilo, niku sampun sah kurban niku. Sedaya daging kurban niku kita pendet. Misalnya pun kita beleh wedhus, ingkang kita bagiaken namung 1 kilo, sisanipun ini kita pendet piyambak niku kurban niku sampun sah. Nah, yang 1 kilo inilah yang harus minimal dibagikan dalam keadaan mentah. Sebab niku menawi kurban niku sudah ada yang dibagikan dalam keadaan mentah dan sebagian dimasak, niku hukumnya adalah boleh. Sebab kewajiban itu campur gugur sudah ditunaikan.
Sebab itu boten angsal naminipun mengkhususkan satu kambing ini khusus buat pengajian dimasak semuanya. Itu yang tidak boleh. Sebab tidak ada di bagian kambing itu kemudian yang dibagikan dalam keadaan mentah itu. Misalnya pun ajeng kurban, niki wedhus tunggal niki khusus gendang dibeleh seperti satu kambing utuh niki dimasak. Tidak boleh. Harus ada dari bagian kambing itu yang dibagikan dalam keadaan mentah, sisanya baru dimasak. Seperti itu. Menawi satu kambing utuh itu dimasak sedaya, itu tidak menggugurkan kewajiban. Harusnya tadi kurban kan diberikan dalam keadaan mentah. Maka yang tidak boleh adalah mengkhususkan satu kambing semuanya dimasak. Itu tidak boleh. Harus ada yang dibagikan dalam keadaan mentah dengan batas minimal tadi. Minimal tidak sampai 1 kilo. Ini mana? Akikah dan kurban bisa dibarengkan. Sebagian ada yang membolehkan, tapi saya sendiri cenderung kepada pendapat yang akikah sendiri, yang kurban sendiri. Nah, yang akikah ya akikah, yang kurban ya kurban. Didahulukan, mana yang didahulukan, mana yang lebih mendesak. Kalau dalam keadaan kurban, syiar kurban karena waktunya terbatas, maka kurban. Setelah kurban, baru kemudian